بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين إمام المتقين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Hamba-hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan ke dalam kalbu kita nikmat iman dan Allah pula yang memeliharanya sampai saat ini kita dapat meraih nikmat ibadah, ruku dan sujud bersama. Semoga amal ibadah kita yang jauh sampai sempurna tetap Allah terima sebagai bukti bahwa kita cinta surga, rindu surga dan takut neraka. Karena tentunya hakikat kehidupan bukan kehidupan dunia tapi kehidupan di akhirat. Kebahagiaan untuk selamanya itu yang kita cari dan penderitaan untuk selamanya itu yang kita takuti. Kita manfaatkan waktu untuk beberapa menit ke depan sebagaimana tadi disebutkan pada muqaddimah. Saya memang belum tahu temanya apa tapi barusan disebutkan, alhamdulillah. Ya nggak sampai berita ke saya gitu temanya apa. Tapi barusan ya sebab-sebab kerusakan kehidupan ya. Kita lihat surat Al-Isra ayat 4. Allah tegaskan wa qadayna ila bani Israila fil kitab. Sungguh telah kami tetapkan. Allah menegaskan telah kami tetapkan. Ila bani Israel. Dan ketetapan ini sudah disampaikan kepada bani Israel. Apa ketetapannya? Fil kitab, di dalam kitab Allah dari sejak dahulu sampai sekarang. Karena tulisan Alkitab ini bisa dibaca Al-Kutub. Karena tidak ada alif untuk bacaan tak yang dibaca panjang. Namun karena bacaan turun dari Allah, tulisan turun dari Allah, kita ikuti tulisannya sesuai dengan yang diturunkan. Kita ikuti juga bacaan sesuai dengan yang diajarkan. Bacaannya fil kitabi. Latufsidunna, kamu wahai Bani Israel pasti akan berbuat kerusakan. Fil ardi, bukan cuma di Palestina yang sekarang senantiasa kita dengar beritanya, tapi fil ardi, di muka bumi yang tidak disadari banyak orang. Pusat perhatian dunia ke Palestina tidak diragukan karena memang terlihat terukur. Sebab kerusakan yang dilakukan di sana berkaitan dengan fisik. Menggempur ya sekian banyak gedung-gedung di Gaza. Itu dilakukan oleh orang-orang yang disebut dari Bani Israel. Bani Israel, bukan Israel sebetulnya kan, tapi Bani Israel. Sebab Israel itu hakikatnya adalah Nabi Yakub. Gelar untuk Nabi Yakub. Yang rusak itulah bagian atau kelompok yang lahir dari Bani Israel. Dan Bani Israel ada yang saleh, yaitu para nabi, para rasul. Dari mulai Nabi Ishak. Punya anak Yakub. Yakub punya anak, antara lain adalah Yusuf. Itu kan Bani Israel. Musa Bani Israel. Zakaria, Yahya, Sulaiman, Daud, Nabi Isa, Ilyasa, semuanya adalah Bani Israel. Nah, sekian banyak dari Bani Israel yang sudah diingatkan tentang hakikat kedudukan mereka sebagai makhluk yang dimuliakan Allah di atas alam.
Tapi karunia yang Allah berikan kepada mereka justru mereka khianati. Apa yang diberikan Allah kepada mereka berupa kemuliaan, kehormatan, yaitu banyaknya para nabi dan para rasul lahir dari mereka. Bukankah para nabi, para rasul itu lebih mulia daripada alam? Itu yang saya pahami dari ayat. Walaupun terjemah tidak demikian. Terjemah mengatakan bahwa Bani Israel diangkat oleh Allah di atas sekian banyak umat manusia pada masanya. Saya tidak tahu kalimat pada masanya diambil dari mana. Kalimat sebahagian manusia diambil dari mana. Saya tidak tahu. Yang jelas Al-Quran menyebutkan, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, ingat karunia yang dicurahkan kepada kalian dan aku angkat kalian di atas alam. Allah telah mengangkat Bani Israel di atas alam, yaitu karena para nabi, para rasul banyak dari mereka. Namun karunia dari Allah berupa kehormatan, kemuliaan itu mereka khianati, para nabi, para rasul mereka bunuh. Sementara umat Nabi Muhammad tidak disebut Bani Israel karena turunan Ismail bukan turunan Ishak. Walaupun tidak disebut anni faddaltukum 'alal alamin, tapi justru umat Nabi Muhammad diangkat sebagai penyebar rahmah di atas alam. Melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Maka sekarang ini bertempurlah ya, antara umat penyebar rahmat dengan umat yang diberi kemuliaan tapi tidak disyukuri. Banyak orang berbicara tentang sejarah. Kalau sejarah kadang-kadang kita merujuk kepada buku sejarah. Kenapa? Sebab memang kita tahu sejarah dari buku, bukan sebagai pelaku sejarah. Makanya sangat dipahami kalau sekiranya ada dua buku tentang satu sejarah yang berbeda isinya. Tergantung penulis. Buku sejarah tergantung penulis. Coba nanti ini kita menghadapi Pilpres ini sekarang ya. 30 tahun mendatang kalau kita masih hidup, kita akan menjadi pelaku sejarah yang ditanya oleh masyarakat mendatang. Yang boleh jadi tergantung yang ditanya nih. Yang ditanya itu nanti itu adalah pendukung nomor 1, 2 atau 3. Jawabannya pasti berbeda. Demikianlah sejarah-sejarah yang sudah dilewati juga begitu. Maka apabila berbicara tentang masalah Israel sekarang atau Palestina sekarang, ya tergantung siapa yang ditanya. Namun apabila kita kembalikan kepada Al-Quran, Al-Quran jawabannya pasti. Tidak mengandung keraguan. Surat Al-Isra menyebutkan, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau sudah kita angkat al-masjidil aqsa, tidak akan ada perbedaan sejarah. Al-masjidil aqsa namanya masjid Al-Aqsa yang pernah dimanfaatkan Rasul untuk sholat di sana dengan makmum demikian banyak dari malaikat dan para nabi ikut berjamaah kepada Rasulullah di Masjidil Aqsa sebelum beliau Mi'raj. Kalau sudah kita angkat nama Al-Masjidil Aqsa, tidak ada pertentangan. Perlu kita jaga, kita bersihkan dari kotoran-kotoran Yahudi. Harus kita bebaskan Al-Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan segera merdeka dan jamaah Nurul Masjid kita langsung sama-sama sujud di Masjidil Aqsa. Untuk saat ini sangat sulit. Harus memperhatikan ya siapa yang akan berangkat ke Al-Masjidil Aqsa. Jejak kehidupannya seperti apa itu akan diperiksa oleh orang-orang Israel. Saya umpamanya apabila mau ke Masjidil Aqsa saat ini didaftarkan di sana untuk dapat visa, namanya Saiful Islam nih. Wah ini perlu dicurigai nih. Coba dilihat di YouTube. Bicara apa dia?
lihat di Facebook bicara apa dia di IG. Oh ini nggak bisa nih. Saya dulu ke Masjidil Aqsa sebelum zaman medsos. Tahun 98 saya ke sana. Belum zaman medsos. Tidak ada pemeriksaan seperti sekarang. Kalau sekarang banyak orang yang mau ke Masjidil Aqsa nggak bisa masuk. Sehingga akhirnya nunggu entah di Yordan entah di Oman. Tergantung nanti diberi izin oleh pihak ya pemerintah Israel ataukah tidak, karena kita akan memasuki Masjidil Aqsa melewati daerah kekuasaan Yahudi. Baik, kita lanjutkan lagi kajian. Latufsidunna fil ardi marratain. Wahai Bani Israel, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi sebab-sebab kerusakan di kita adalah memang program dari Bani Israel. Hanya saja kerusakan yang dilakukan di Indonesia banyak tidak diketahui orang yang penderitanya atau orang yang korbannya. Banyak tidak tahu korbannya itu. Sebab kalau di Palestina perusakannya perusakan fisik. Bangunan dihancurkan, manusia dibunuh, bahkan anak-anak, wanita-wanita, orang-orang lemah dibunuh. Itu di sana. Jelas sekali perlawanannya. Sementara di Indonesia yang dinyatakan dalam Al-Quran perusakan tersebar ke seluruh dunia bukan merusak fisik, tapi merusak non fisik. Akidah dirusak, pemahaman Al-Quran dan Sunnah dirusak, akhlak dirusak. Umat Islam, umat yang paling bersaudara, diadu domba. Umat Islam adalah umat yang paling bersatu, dipecah belah. Apakah berhasil? Berhasil untuk tingkat lokal. Tapi untuk tingkat internasional tidak akan berhasil. Umat Islam tetap bersatu. Dan ini yang membuat orang-orang Yahudi semakin kesal. Difitnah terus-terusan. Dibodok-bodohin, dibully. Ada bully internasionalnya. Ini umat Islam dibully terus-terusan. Dengan disebut-sebut sebagai orang yang bodoh, yang malas baca, yang tertinggal dalam ekonomi, tertinggal dalam teknologi. Ternyata maju terus. Ini yang membuat orang Israel kesal. Untuk tingkat internasional. Maka mereka berjuang dengan berbagai cara melalui media sosial. Dan untuk tingkat Palestina, ini saya angkat saja nih di sini, insya Allah. Saya sudah nulis buku ini tapi belum terbit. Sebentar lagi insya Allah terbit. Ini tadinya saya membahas ini nih. Tapi enggak jadi karena sudah diumumkan tadi. Mana nih? Ya. Bukan ini. Ya, hakikat perjalanan umat Islam di Palestina. Kita tahu bahwa orang-orang Palestina bicara bahasa Arab. Berarti mereka orang Arab. Dan di sekeliling Palestina, orang Arab semuanya. Ya. Ke sebelah utara, selatan, timur, barat, semuanya negeri Arab. Saya tidak berbicara tentang sejarah dulu nih. Kalau orang yang memang rajin membaca sejarah, sejak kapan kan bendera Yahudi ada di sana? Itu kan sejak 1948. Sebelumnya nggak ada. Oh, itu membuktikan bahwa Palestina adalah milik orang Arab kan gitu. Tapi mungkin akan dibantah oleh pihak yang lain. Namun kalau sekarang yang kita lihat, karena kalau sudah bicara masa lalu, tergantung sumber. Tapi kalau bicara sekarang, tidak bisa dikatakan sumbernya bukunya, lihat aja sekarang. Ke sebelah utara, pamanya ada Libanon. Ke sebelah selatan ada Saudi. Ke sebelah timur ada Irak, ada
Syria, ke sebelah barat ada Mesir, Arab semuanya itu. Jadi Palestina itu jelas milik masyarakat Arab. Dan dikatakan bahwa tahun 1990, ini nggak usah sampai ke 1948, tahun 1990, masyarakat Palestina berbanding masyarakat Yahudi itu jumlahnya 31 29% berbanding 71. Palestina 29%, kemudian Yahudi 71. Itu adalah pada tahun 1990. Sedangkan pada tahun 2021 Palestina 35% dan Yahudi 65%. Siapa yang maju? Karena sering dibilang Palestina semakin sempit, semakin terjepit. Ya nggak apa-apalah, peta mah nggak apa-apa. Nggak ada yang jalan-jalan ke sana kok. Tapi jumlah ini kita bisa melihat saat ini juga. Ini perkembangan dari mulai tahun 90 sampai 2020. Bisa kita lihat. Sekarang mah nggak usah susah-susah kan. Cari di embah Google gampang. Dari saya Google. Setiap tahunnya kita lihat di sini. Dan pada tahun 2021 jumlah orang Palestina meningkat menjadi 4.923. Sedangkan tahun 1990 1.978. Yahudi tahun 90 4.660 jiwa. Dan tahun 2021 9.364. Saya hitung-hitung ternyata dulu perbandingannya adalah 29 berbanding 71%. Sekarang Palestina 35%. Yahudi 65%. Secara kuantitas menang Palestina itu. Belum bicara kualitas. Secara kuantitas saja bertambah. Kita tidak melihat jumlahnya berapa, tapi persentasenya. Makanya orang yang berkata bahwa Palestina adalah sudah terjepit, sudah kalah, hendaklah hijrah saja. Itu kurang informasi itu. Dan dia tidak cari informasi. Mungkin cukup mendengar dari yang memberi informasi kepada dia. Padahal kita sekarang sudah bisa melihat melalui media. Lebih gampang sekarang. Ya, kembali kepada kajian tadi. Surat Al-Isra. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab latufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kamu wahai Bani Israel akan berbuat kerusakan di muka bumi. Makanya kalau kita saksikan di sana sini banyak perusakan-perusakan, yang paling parah adalah perusakan akidah. Perusakan pemahaman. Dimulai dari perusakan akhlak. Perusakan akhlak dengan menyebarkan, ya susah disebutkannya ya. Merusak pemikiran, merusak perasaan, merusak saraf. Ya Allah, ya Rahman, kadang-kadang kalau sudah berbicara tentang masalah internet, kita hanya berserah diri kepada Allah untuk keluarga kita di masa-masa mendatang. Tetapi kita tidak boleh kecil hati. Tidak boleh putus asa. Apabila ke depan negeri kita keislamannya semakin meningkat, pemimpin kita mampu mengajarkan al-Islam kepada masyarakatnya menggunakan kekuasaan, insya Allah akan dipersempitlah penyebaran kemaksiatan. Dan diperluas penyebaran ketaatan. Itu yang paling utama. Untuk dihentikan sama sekali penyebaran kemaksiatan susah. Tapi bagaimana supaya penyebaran ketaatan lebih bebas? Kita berlomba sebagai penyebar ketaatan, penyebar kebaikan, berlomba. Harus kita kalahkan penyebar kemaksiatan, kemungkaran. Dan kalimatnya la tufsiduna fil ardi,
akan berbuat kerusakan, merusak akidah, merusak akhlak, merusak pemahaman, merusak ajaran, merusak komunikasi sosial. Kemudian wala ta'lunna 'uluwan kabira. Wahai para perusak, wahai para aksi perusakan, kamu akan berbuat sombong, angkuh di atas keangkuhan yang dibayangkan oleh manusia yang lain. Dan yang sombong, yang angkuh itu bukan orang hebat, tapi orang yang ingin dipandang hebat tanpa memiliki kekuatan untuk tampil sebagai orang hebat. Makanya angkuh, sombong. Ya, semoga Allah berikan kepada kita pemimpin yang tawadu. Sebab dengan ketawaduan, kerendahan hati, rendah diri, dia akan semakin dekat dengan Allah. Apabila pemimpin itu sombong, angkuh, sulit untuk perhatian kepada umat. Saya bukan tim sukses. Makanya tidak akan menyebut siapa capres yang harus kita pilih. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan kepada negeri ini pemimpin yang penuh perhatian kepada rakyat, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan menafsirkan mana amin, enggak. Iya, habis semuanya pada amin kan ya, kita doa amin yang dalam bahasa umum aja deh. Nah, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Fa idza jaa, apabila sudah tiba, apa itu? Janji Allah untuk menghancurkan orang-orang yang menyebarkan kerusakan, untuk menghentikan kerusakan di muka bumi. Bila sudah tiba saatnya, Allah tegaskan, ba'atsna 'alaikum ibadan lana. Kami kirimkan kepada kamu, hai para perusak, wahai para penyebar kerusakan, penyebar kemaksiatan, penyebar kezaliman, kami kirimkan untuk menghadapi kalian. Siapa ya Allah akan kau kirimkan? Ibadan lana uli ba'sin syadid. Ahli ibadah yang memiliki kekuatan super. Uli ba'sin syadid. Jadi kita tidak kecil hati, tidak putus asa, apalagi sampai mengatakan gak mungkin ada yang mampu melawan Yahudi. Wah, ini udah kelewatan kalimat ini. Semua kekuatan milik Allah dan semua kehebatan milik Allah. Kita ingat bagaimana perang Khandaq berlangsung. Rasulullah SAW pada saat mendengar berita bahwa sudah berlangsung persekongkolan Yahudi dengan Quraisy akan menggempur umat beriman, memerangi Nabi Muhammad bersama umatnya. Rasulullah melakukan meeting yang cepat, sampailah diambil keputusan bikin parit. Setelahnya berlangsung musyawarah, bikin parit sampai Rasul sendiri langsung terjun bikin parit, ngangkut tanah, memukul batu yang besar. Dan saat ada batu yang kuat yang susah dipecahkan, sahabat mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasul, ini batu besar susah sekali dipecahkan, mana palunya, mana kapaknya. Langsung Rasul ngambil dan dipukulnya. Dan Rasulullah langsung bersabda, absyiru, berbahagialah kalian. Setelahnya ada percikan api dari batu. Dipukul, Rasul bersabda, absyiru, absyiru, absyiru. Ya, para sahabat dibilang absyiru, langsung saja takbir. Walaupun tidak tahu apa isinya. Itulah keimanan. Setelahnya berlalu, mereka bertanya, ada apa ya Rasulullah? Rasul jelaskan, 3 kali percikan api keluar, aku lihat gedung-gedung di Son'a, aku lihat gedung di Roma, aku lihat gedung di Persia. Menunjukkan bahwa Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Pada waktu itu sedang dalam kondisi yang sangat mencekam. Dikepung oleh jumlah yang beberapa kali lipat. Jumlah musyrikin bersatu dengan jumlah Yahudi ingin mengepung umat Islam.
tapi kekuatan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Ahzab ayat 9 Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira. Wahai orang yang beriman, ingat akan nikmat Allah yang tercurah kepada kalian, terutama ketika kalian dikepung oleh bala tentara yang berdatangan dari berbagai penjuru. Maka kami kirimkan untuk menyerang tentara yang berdatangan itu rihan wa junudan lam tarawha. Kekuatan yang tidak terlihat. Rihan. Kalau rih tidak terlihat oleh semua pihak, tetapi ada juga ditambah dengan wa junudan lam tarawha. Dan tentara yang Allah kirimkan untuk menyerang orang-orang musyrikin, orang-orang penyebar kerusakan itu, kamu wahai orang yang beriman tidak melihat, tetapi orang kafir melihatnya. Jadi ada dua pasukan yang Allah kirimkan untuk melawan orang-orang yang penyebar kerusakan, adalah pasukan yang tidak terlihat oleh semua pihak dan pasukan yang terlihat hanya oleh pihak lawan. Apa itu yang tidak terlihat oleh semua pihak? Kekuatan yang memang di luar jangkauan akal. Rihan, angin. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ditimpakan ke negeri kita angin yang menghancurkan, sebab yang akan terkena semuanya. Tapi Allah turunkan, semoga Allah turunkan kekuatan yang tidak terlihat oleh mukmin tapi terlihat oleh mereka. Dan sekarang sudah terjadi ya di Israel ya yang gini nih. Dua-duanya sudah ada ini. Sudah ada dua-duanya. Kekuatan yang tidak terlihat oleh semua pihak. Orang-orang Israel saat ini sudah semakin takut melihat orang-orang muslimin itu. Terutama setelahnya ada ya gempuran yang di luar jangkauan akal. Israel punya Al-Qubbatul Hadidiyah, Iron Dome, ternyata tidak mampu menangkal rudal-rudal yang bertubi-tubi dijatuhkan. Dan itu sebetulnya kalau pemanya diluncurkan oleh Hamas 1, 2 itu akan dapat ditangkal itu, apa digagalkan oleh Iron Dome itu. Tapi kalau bertubi-tubi terus-terusan, mungkin ada yang memang gagal, ada yang terkena, dan sekian banyak gedung-gedung di sana pada hancur. Ya, kita kembali ke negeri kita. Jadi Al-Quran menyebutkan فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Allah tegaskan, akan kami kirimkan untuk menghadapi sekian banyak tantangan, gerakan atau aksi perusakan ini, kami kirimkan untuk menghadapi mereka demi keselamatan hamba yang beriman. Pertama, kelompok yang memiliki sifat ahli ibadah, tunduk kepada Allah. Ini yang paling penting buat kita. Maka semoga Allah berikan kepada muslimin muslimat di Indonesia menjelang pilpres, semuanya mereka dapat taufik memilih calon yang paling takwa. Ya, kalau sudah paling takwa kan ibadan lana itu. Dan siapa yang paling takwa? Allah lah yang maha tahu. Apabila kita semuanya mohon kepada Allah, Allah yang memberitahukan kepada hamba-hambanya. Siapa yang paling takwa di antara 3 capres itu? Capres dan cawapresnya. Ya, karena ketakwaan itu kan sulit diukur. Kalau ukuran berita, ya tergantung pembawa berita. Semuanya baik, semuanya jelek gitu aja. Tergantung pembawa berita kan gitu. Yang 3-3-nya itu semuanya jelek menurut yang anti. Dan semuanya baik menurut pendukung gitu. Makanya hanya Allah yang maha tahu hakikat mereka. Nah kemudian kalimat ibadan lana uli ba'sin syadid. Ahli ibadah kepada kami dan mereka memiliki kekuatan super dan sekarang sudah terlihat. Orang-orang Palestina dengan taufik dari Allah. Mereka mampu membuat rudal, membuat roket. Tanpa bantuan dari luar.
Oh enggak, dibantu oleh Libanon, dibantu oleh Iran. Iran dan Libanon bukan membantu, tapi mereka unjuk kekuatan. Kami juga punya kekuatan, tapi mereka unjuk kekuatan untuk kepentingan mereka. Ini perlu kita pahami betul dalam hal ini. Karena tersebar berita bahwa Hamas adalah Syiah. Buktinya didukung oleh Libanon, didukung oleh Iran. Libanon bukan mendukung Hamas. Iran bukan mendukung Hamas. Tetapi Iran menunjukkan kepada dunia, kami juga punya kekuatan. Wahai Israel, jangan ganggu aku. Dan kalau Israel mau mengganggu Iran, maka yang pertama terganggu orang Yahudi sendiri yang ada di Iran. Memang di Iran banyak orang Yahudi. Informasi dari Rasul. Bukan dari media sosial. Dari Rasul informasinya. Apa sabda Rasulullah? Hadis riwayat Muslim. Yatba'ud dajjala sab'una alfan min Yahudi Isfahan alaihimut tayalisah. Rasul bersabda, pengikut Dajjal sedang menunggu munculnya Dajjal di mana mereka berada di Isfahan. Siapakah mereka? Yahud Isfahan. Jumlahnya berapa banyak? 70.000. Hadis riwayat Muslim nih. Yatba'un dajjal sab'una alfan min Yahudi Isfahan. Menunggu dan akan mengikuti Dajjal adalah 70.000 Yahudi yang tinggal di Isfahan. Mereka memiliki khas, yaitu ada selendang namanya taylasah. Banyak tayalisah. Rasul bersabda, alaihimut tayalisah. Mereka mengenakan selendang dari bahan khusus. Ada ukiran, bukan ukiran ya, ada gambar-gambar khusus. Bisa nanti dilihatlah di YouTube. Seperti apa taylasah itu. Ini membuktikan bahwa Iran itu pelindung tokoh-tokoh Yahudi. Isfahan itulah satu provinsi. Dan juga nama kota. Terkadang disebut Isfahan, terkadang disebut Isbahan. Silakan saat ini juga bisa dibuka itu. Dan saya perhatikan di YouTube, oh ini kehidupan orang-orang Yahudi di Iran. Di situ ada sinagognya banyak sekali di situ. Yang indah-indah, yang megah-megah di sana. Jadi sangat sulit dipahami kalau Israel mau perang dengan Yahudi. Sangat sulit dipahami. Sebab Iran nggak mungkin perang dengan Yahudi dengan Israel. Justru Iran adalah yang melindungi tokoh-tokoh Yahudi. Adapun umpamanya ungkapan Iran satu-satunya negara yang siap memerangi Israel, kan itu berita itu. Itu berita biasa dari dulu begitu. Tapi pernah enggak Iran merugikan Israel, menggempur Israel. Bahkan enggak tanggung-tanggung. Iran siap berperang melawan Amerika. Iya, boleh jadi ungkapan itu disuruh Amerika, boleh jadi. Kan kita sudah mengenal lah. Lawan sebagai kawan-kawan sebagai lawannya. Nih, zaman politik sudah semakin hebat pembahasan tuh saat ini. Dan sekarang luar biasa nih di Indonesia. Capres dengan cawapres itu yang dulunya berseberangan sekarang bersatu. Ya mudah-mudahan persatuan dalam artian yang sebenarnya. Dan itu adalah sangat sulit untuk kita ya tafsirkan jauh dari itulah. Wallahu alam. Kita lanjutkan. Ibadan lana uli ba'sin syadid. Apa yang harus kita lakukan? Karena tadi perbuatan atau aksi perusakan itu bukan cuma di Palestina, bukan cuma di Timur Tengah, tapi fil ardi, di muka bumi. Termasuk di sekitar Masjid Nurul Masyriq. Hanya kalau masuk ke Masjid Nurul Masyriq, enggak. Tapi di sekitarnya akan jadi program juga oleh mereka. Supaya masyarakat di sekitar masjid hancur akhlaknya.
Sehingga masjid nanti akan terganggu. Itulah yang dilakukan di Palestina kan. Oleh karena itu maka kita harus bagaimana? Tentu untuk menjadi ibadah lana sangat penting kita tingkatkan kualitas komunikasi kita dengan Allah sebagai hamba. Bagaimana cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita nikmat ibadah, nikmat tunduk kepada Allah dan tentunya nikmat khusyuk. Baik, saya lanjutkan aja dengan program yang saya akan bahas tadi ya, yaitu doa untuk keselamatan secara keseluruhan. Mana tadi saya lupa lagi. Ya ini dia. Inilah yang sangat penting bagi kita nih untuk mengkaji nih. Menjelang Pilpres nampaknya perlu kita banyak baca doa ini. Surat Ali Imran ayat 26, 27 kita gali bersama. Dan insya Allah nanti kita buka dialognya panjang waktunya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Ini bukunya belum terbit ya. Mudah-mudahan bulan depan sudah terbit buku ini. Judul buku Implementasi Doa dan Ruqyah dari Al-Qur'an. Saya kumpulkan doa-doa dari Al-Quran, baik yang diawali dengan Rabbana, Rabbi, Allahumma, dan ada juga dengan Subhana. Saya kumpulkan di sini. Ya berarti sekitar 600 halaman lah, tipis kok. Ya, doanya saja ya mungkin 4 halaman cukup, tapi keterangannya yang panjang. Makanya saya kasih judul Implementasi Doa. Jadi ada tadaburnya, ada tafsirannya di sini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ini sudah pada hafal ayatnya. Allah menyuruh kepada kita seorang demi seorang untuk mengatakan Allahumma. Kalimat Allahumma katakanlah ya Allah. Lafaz ini memberi makna bahwa setiap orang beriman diperintah untuk mengatakan Allahumma. Yang kita ketahui bahwa Allah adalah satu-satunya nama untuk zat yang Maha Esa. Enggak pernah ada manusia berani-berani memberi nama dengan nama Allah, enggak ada. Iya kan betul kan? Seorang ibu lagi hamil, ini rencana namanya apa nih? Paling Abdullah, Saifullah, Jundullah, enggak ada. Namanya adalah Muhammad Allah, enggak ada. Tapi Abdullah ada, Jundullah, Saifullah. Di dalam Al-Quran, lafaz ini selalu digunakan untuk mengingatkan hakikat makna tauhid. Berbeda dengan lafaz Rabbana, wahai Rabb kami, Rabbi, wahai Rabbku. Dua panggilan ini patut kita gunakan untuk menghadap kepada Allah saat menyampaikan permohonan agar mendapat nikmat dan permohonan agar mendapat perlindungan. Itu Rabbana. Kita lihat di dalam Al-Quran ada Rabbana, ada Allahumma. Allahumma itu membimbing kita untuk tauhid. Tapi kalau Rabbana, kamu mau minta apa? Ungkapkan Rabbana. Saya ingin selamat, ungkapkan Rabbana. Saya ingin enak, ungkapkan Rabbana. Ingin memelihara nikmat tauhid, Allahumma. Termasuk dalam urusan kepemimpinan. Hakikat ketauhidan harus kita jaga. Artinya Allah sudah punya program siapa yang akan diangkat oleh Allah menjadi presiden tahun 2024 ke depan.
Apabila yang Allah angkat seperti yang kita mohon kepada Allah dan ternyata tercapai, itu adalah dorongan buat kita untuk meningkatkan rasa syukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Bila ternyata yang Allah angkat bukan yang kita inginkan, berarti Allah menyuruh kita meningkatkan sabar. Syukur dan sabar jalan menuju ridha Allah. Tidak ada yang rugi buat umat Islam. Syukur dan sabar. Surga Allah sediakan bagi yang bersabar dan bersyukur. Makanya kita mohon kepada Allah dengan kalimat Allahumma malikal mulki. Supaya diberi oleh Allah kita semuanya kemampuan bersyukur apabila memang yang diangkat oleh Allah yang kita mohonkan kepada Allah. Dan apabila yang Allah angkat bukan yang kita mohon, berarti Allah memberikan kepada kita beramal dengan sabar. Dua-duanya jalan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bedanya ketika seorang sakit. Berdoa terus-terusan. Tapi belum sembuh-sembuh juga. Sementara temannya tidak berdoa, kok udah sembuh. Kan bisa terjadi hal itu. Ternyata doa dia terus-terusan memohon kesembuhan oleh Allah bukan diberi sembuh, tapi diberi nikmat ridho, nikmat sabar. Bisa begitu tuh. Dan itu lebih mulia daripada kesembuhan tanpa diberi nikmat sabar. Banyak orang yang diberi sehat, hartanya berlimpah, ilmunya luas, jauh dari Allah, rugi hidupnya. Ada orang yang mungkin dalam keadaan miskin, rajin tahajud, malah sakit, tapi diberi nikmat sabar, surga baginya. Buat kita yang penting Allah berikan kepada kita yang terbaik untuk kita semuanya. Menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti semuanya pernah mengalami lah dua-duanya. Kita lanjutkan. Tu'til mulka man tasya. Engkau datangkan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau datangkan. Kalimat tu'ti bukan engkau berikan. Kalau memberi tu'ti pakai ain dan pakai huruf ta. Kalau pakai hamzah dan pakai huruf ta itu mendatangkan. Beda kan memberi dengan mendatangkan? Seseorang mau pulang, nggak ada kendaraan, kata temannya, baik saya panggil Grab. Tuh udah saya datangkan Grab. Tapi nggak diberikan kan? Cuma dimanfaatkan saja sementara. Nanti dikembalikan, ditinggal lagi. Nah, Allah datangkan kekuasaan kepada siapa yang ia kehendaki. Tidak jadi milik dia kekuasaan. Entah siapa nanti yang akan jadi presiden. Cuma didatangkan kekuasaan kepada mereka untuk sementara waktu. Tetap kekuasaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bila dia mampu memanfaatkannya, akan menjadi kebahagiaan buat dia di masa mendatang dan buat umat. Bila tidak mampu, tentunya akan membuat dia menderita di masa mendatang. Nah, dalam Al-Quran kita temukan ada man tasya, ada man yasha. Untuk kekuasaan, amanat kekuasaan, Allah gunakan man tasya, pakai ta. Ta itu apa? Engkau. Jadi kekuasaan itu Allah yang menentukan. Kalau umpamanya di antara yang 3 calon itu ada yang segala-galanya dicurahkan, harta habis triliunan umpamanya, menggunakan berbagai hal, kalau Allah tidak menghendaki enggak akan didapat. Mungkin ada orang yang sederhana saja, tidak mencurahkan segala upaya, kalau Allah kehendaki akan jadi. Makanya sekarang kita tidak mengandalkan kekuatan akal, kekuatan dana, kekuatan taktik strategi, tapi kekuatan Allah. Itu yang sangat penting untuk kita tegaskan dalam ayat ini. Yuk kita gunakan kekuatan berdoa. Memohon kepada Allah agar Allah berikan ke negeri kita ini adalah pemimpin yang paling soleh di antara 3 orang yang soleh. Nah, kan lebih enaknya bahasanya, semuanya solehnya gitunya. Iya kan, kesolehan sangat relatif kan.
Ya, semuanya yang tiga itu sering-sering disebut adalah sebagai putra terbaik. Menurut yang menilai baik kan gitu. Tapi putra terburuk menurut yang menilai buruk. Tapi Allah sih yang maha tahu. Nah, untuk kekuasaan Allah tegaskan tu'ti. Tapi untuk hidayah, untuk ampunan, untuk kelapangan rizki. Al-Quran menggunakan kalimat mayyasha. Apa artinya tuh? Berbeda. Untuk kekuasaan, entah orang itu berjuang habis-habisan atau tidak, kekuasaan Allah sih yang menentukan. Tidak terpengaruh atau tidak perhatian kepada usaha. Makanya kita mohon kepada Allah. Tidak mengandalkan otak. Walaupun harus dilakukan upaya oleh tim sukses sebaik mungkin. Tapi para tim sukses, semoga Allah berikan kepada mereka nikmat ikhlas. Kalau mereka memang ingin mendapatkan pemimpin yang saleh, yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka akan berdoa memohon kepada Allah yang terbaik. Karena urusan kekuasaan ketentuannya dari Allah, tidak akan Allah perhatikan usaha manusia. Beda dengan masalah ampunan, masalah hidayah. Kita lihat nih. Wallahu yahdi man yasha'u ila shiratim mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang menghendaki menuju jalan yang lurus. Nah, yang menghendaki menuju jalan yang lurus. Orang mau jalan yang lurus, Allah berikan jalan. Kemudian yang lain fayaghfir liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Maka dia mengampuni siapa yang menghendaki ampunan. Atau maka dia mengampuni siapa yang dia kehendaki. Ini bahasa dari saya ini. Jadi kalimat yasha, yasha itu dia. Dia itu kepada siapa? Kepada Allah atau kepada orang? Bisa dua-duanya. Makanya di sini saya terjemahkan. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang menghendaki menuju jalan yang lurus. Atau Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau hidayah, ada orang yang tidak mencari hidayah, Allah beri. Ada juga orang yang memang mencari hidayah, Allah beri. Karena hidayah siapapun punya hak. Dan siapapun adalah memungkinkan untuk mendapatkannya. Tapi kalau jadi presiden, dari 270 juta, cuma satu yang akan jadi. Makanya nggak mungkin semua yang berjuang akan dikasih, nggak mungkin kan. Cuma satu saja. Makanya urusan kekuasaan, Allah gunakan kalimat tak engkau. Kalau engkau cuma satu. Kalau dia, entah dia itu kepada saya, atau kepada bapak, atau kepada ibu. Kalau dia kan. Makanya urusan hidayah pakai ya, yasha. Untuk ampunan juga Allah berikan kepada manusia sesuai dengan yang Allah kehendaki atau sesuai dengan orang yang memang berjuang untuk mendapatkan ampunan. Semua orang yang mohon ampun pasti akan Allah ampuni. Dan bukan hanya orang yang memohon ampun yang Allah ampuni, yang tidak memohon ampun pun ada yang Allah ampuni. Tapi kalau untuk kekuasaan, yang Allah berikan kekuasaan hanya yang Allah kehendaki, walaupun yang berjuang banyak. Coba sekarang caleg-caleg udah di sepanjang jalan ngajak senyum terus. Tapi yang akan Allah angkat cuma sebagian saja kan. Sedikit sekali itu. Di sekian banyak caleg, sedikit sekali yang Allah angkat. Sesuai dengan kehendak Allah. Nah kemudian demikian pula rizki. Allah yabsutur rizqa liman yasha. Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki atau bagi siapa yang mau dilapangkan. Allah melapangkan rizki bagi siapa yang menghendaki atau Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki. Ada orang yang tidak berjuang untuk lapang, tapi Allah berikan kepadanya hidayah, taufik sehingga dia betul-betul memakmurkan atau memanfaatkan rezeki dengan baik dan dia gunakan untuk kepentingan umat. Itu lapang artinya. Walaupun hartanya enggak banyak, ada yang dilapangkan Allah rizkinya. Ada orang yang hartanya banyak tapi sempit hidupnya. Itu untuk rizki ya. Jadi saya ulangi. Hidayah
kelapangan rizki, ampunan, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah berikan kepada siapa yang berjuang untuk mendapatkannya. Sedangkan kekuasaan, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki saja. Berapapun banyaknya yang berjuang, yang dapat cuma yang sesuai dengan yang Allah programkan saja. Karena itu, maka kita serahkan kepada Allah dan rajin-rajin memohon kepada Allah, sujud, qiyamul lail. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa. Setiap kita qiyamul lail, mohon kepada Allah agar Allah berikan ke negeri Indonesia pemimpin yang saleh. Itu jangan lupa itu. Yakin kalau kita terus-terusan memohon kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Karena yang memohon begitu banyak. Dan Allah yang menentukan soalnya ini. Sehebat bagaimanapun usaha manusia, enggak akan punya arti apa-apa untuk kekuasaan, kecuali yang Allah tetapkan. Baik, supaya ada waktu untuk menyampaikan isi hati, saya cukupkan materinya sampai di sini. Dipersilakan bagi yang mau menyampaikan isi hatinya. Ini bahasan ayat ini panjang ya. Jadi dari mulai halaman 24 sampai sampai halaman berapa nih? Sampai halaman 34, oh berarti 10 halaman nih. Pembahasan satu ayat ini 10 halaman. Jadi setiap saya membahas tentang doa, ini ada keterangan doa, lalu ada implementasi doa. Baik sebelum menyampaikan pertanyaan, saya baca implementasinya. Keterangannya masih panjang. Implementasi doa dari ayat yang tadi. Ya Allah, Maha Suci Engkau, sungguh telah Engkau ciptakan alam yang begitu luas. Engkaulah pemilik kekuasaan di seluruh alam ini. Tiada kekuasaan yang diamanatkan kepada siapapun selain hanya milik Engkau. Ya Allah, sungguh Engkaulah yang menentukan waktu, pergantian waktu, serta manfaatnya. Siapapun yang Engkau angkat menjadi penguasa tidaklah akan bermanfaat bagi dirinya selain karena kehendak Engkau pada waktu sebatas yang Engkau tetapkan. Ya Allah, sungguh telah Engkau tetapkan bagi sebagian hamba-Mu untuk mengemban amanah kekuasaan pada waktu dan wilayah yang Engkau tetapkan. Ya Allah, sungguh banyak orang yang Engkau muliakan dengan amanat kekuasaan yang dibebankan. Karena Engkau berikan kepada mereka hidayah-Mu hingga mereka benar-benar merasa bertanggung jawab di hadapan Engkau. Ya Allah, sungguh Engkau tidak pernah berkepentingan dengan kejujuran hamba-Mu dan tidak pula pernah merugi dengan kezaliman hamba-Mu. Tiada seorang hamba berlaku jujur selain hanya atas karunia dan petunjuk-Mu. Dan tiada hamba yang berlaku zalim kecuali Engkau berkuasa untuk menghukumnya atau menjadikannya sebagai ujian bagi hamba-hamba lainnya. Ya Allah, bimbinglah hamba untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam mengemban amanah dan berikanlah kepada para pemimpin kami rasa tanggung jawab di hadapan Engkau. Ya Allah, Engkaulah pemilik semua kekuasaan. Maka janganlah Engkau angkat seseorang untuk mendapat amanat kekuasaan kecuali Engkau berikan padanya rasa tanggung jawab di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, sungguh Engkau Maha mengetahui siapa yang berbuat zalim dan berbuat salah guna terhadap kekuasaan yang Engkau amanatkan. Hanya padamu, ya Allah, kami berlindung dari bahaya kezaliman dimanapun terjadi dan dari manapun datangnya, serta siapapun pelakunya. Ya Allah, hanya padamu kami bertawakal menghadapi berbagai tantangan dan kezaliman orang-orang zalim. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa menghentikan kezaliman dengan cara yang Engkau kehendaki. Engkau Maha Kuasa menghentikan kezaliman dengan merubah para pelakunya menjadi orang baik, atau dengan mengambil kekuasaan dari mereka dan Engkau serahkan kepada hamba-hamba pilihan-Mu
dari kelompok ahli ruku dan sujud padamu. Ya Allah, kami meyakini bahwa berlimpahnya harta, tingginya kedudukan, dan primanya kesehatan yang Engkau berikan kepada sebagian hamba-Mu tidak akan berguna bagi masa depan selain hanya dengan hidayah dan taufik-Mu. Karena itu ya Allah, curahkanlah taufik dan hidayah-Mu bagi kami agar kami selalu ridha dengan keputusan-Mu, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, kaya ataupun miskin, mendapat kedudukan sosial ataupun sebagai rakyat jelata. Ya Allah, hanya dengan kuasa-Mu terjadinya pergantian siang dan malam, terbitnya dan terbenamnya matahari, muncul dan tenggelamnya makhluk ciptaan-Mu, serta lahir dan matinya makhluk yang bernafas. Ya Allah, jadikanlah bagi kami siang dan malam sebagai kesempatan utama bagi pembekalan diri untuk kehidupan abadi. Dan jadikanlah kesempatan hidup di dunia sebagai jalan terbaik menuju kehidupan di akhirat. Ya Allah, sungguh banyak orang yang mendapat amanat harta berlimpah, kesehatan mengagumkan, dan kedudukan yang menggiurkan, namun tidak mereka nikmati selain hanya sejenak saja, yang kemudian mereka tenggelam dalam penderitaan yang tidak berkesudahan. Ya Allah, kami yakin semua kehidupan di dunia tidaklah kami hadapi sering sebagai ujian untuk pembekalan bagi kehidupan akhirat. Ya Allah, sungguh banyak orang gagal dengan ujian yang pahit, penuh derita. Namun tidak sebanyak orang yang gagal dengan ujian yang manis, yang menggoda. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki, kesehatan, dan usia penuh berkah yang membawa kami menuju kesenangan hidup abadi di bawah naungan dan ridha-Mu. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami gagal dalam menghadapi ujian duniawi. Meski di dalam kondisi yang sangat berat menghadapinya. Sungguh tiada yang berat jika Engkau turunkan pertolongan-Mu untuk menghadapinya. Dan tiada yang ringan selain karena kuasa-Mu. Maka ringankanlah yang kami pandang berat. Mudahkanlah apa yang kami pandang susah. Terimalah ya Allah permohonan kami. Ini adalah ya tadabbur doa dari dua ayat surat Ali Imran ayat 26 dan 27 karena memang berkaitan setelahnya kalimat kekuasaan dilanjutkan dengan pergantian siang dan malam sehingga saya bahas tentang masalah siang dan malam. Ya, mangga kalau ada yang mau disampaikan, ada pertanyaan atau dicukupkan saja sampai di sini. Ya, dan ini masih ya silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Ini gambaran Pak waktu Pak ya. Ketika Nabi mengatakan penaklukan Konstantinopel 825 tahun kemudian baru clear Pak ya, 1453. Kemudian kita juga ingat 100 tahun dari sekarang Ottoman runtuh. Kemudian kita juga lupa kapan Ropan ditaklukkan. Kemudian masalah Spanyol Selatan, Andalusia yang memang kita lupa ya. Pertanyaannya begini Pak, haruskah kita terus bersabar untuk mengatakan bahwa itu pasti akan terjadi? Apa faktor yang memungkinkan percepatan proses kejadian bisa dilakukan? Terima kasih. Ya, tentang sabar sebenarnya ya. Sabar itu banyak orang memahami sabar diam ya. Sabar yang sebenarnya adalah sabar produktif. Sabar aktif. Kalau kita lihat ayat-ayat tentang sabar dalam Al-Quran, di antaranya adalah dalam surat Ali Imran, Allah tegaskan kalimat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kemudian di dalam surat Wal Asri kita lihat sabar itu bagaimana tawasaw bil haq tawasaw bis sabr didahului dengan amilus salihat. Kemudian di dalam surat Ali Imran juga ada kalimat rabbaniyin
Di situ sebutkan fama wahanu lima asabum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Mereka tidak diam akibat cedera, tetap bergerak. Mereka tidak merasa lemah akibat dihina atau memang ditekan. Tetap mereka beramal, bergerak. Itu sabar yang sebenarnya. Cuma orang sering memahami sabar, nya sabar welah. Gak usah repot-repot. Bukan begitu sabar yang sebenarnya. Sabar yang sebenarnya itu beramal, bergerak. Bukankah Rasulullah SAW qiyamul lail sampai berdiri berjam-jam? Kalau tidak sabar gak mungkin itu. Jadi sabar itu sabar dalam komunikasi dengan Allah. Sabar menghadapi sekian banyak tantangan. Aktif. Sabar keluarkan harta. Sabar bergerak. Sabar beramal. Saya pun sedang belajar gitu ya. Saya harus belajar terus bersabar, memanfaatkan waktu ya dengan menulis ini. Kalau umpamanya tidak bersabar nggak akan bisa nulis juga. Jadi kadang-kadang ya terbangun jam berapa saya harus bersabar. Ayo saya bangun. Pas terbangun umpamanya jam 1 bersabarlah ke air. Pas terbangun umpamanya sebelum jam 1 bersabarlah untuk berwudu. Kalau enggak begitu enggak akan bisa menghasilkan apa-apa. Jadi kita harus bersabar itu sabar dalam beramal. Bukan sabar nonton orang yang mencaci maki. Jadi ini ada cerita dulu seorang wanita gitu. Kenapa kamu nyapan disuruh sabar? Itu laki-laki itu bagaimana? Mendekati kamu, iya aku sabar. Terus dia menyentuh kamu, terus gimana? Ya aku sabar aja. Terus kamu membawa kamu, gimana? Ya aku sabar aja. Itu mah bukan sabar atunya. Jadi sabar itu tentunya adalah apa yang harus kita kerjakan, lakukan dengan sabar. Apa yang harus kita sikapi, lakukan dengan sabar. Jadi sabar itu hubungan dengan Allah. Dan sabar itu ketika kita memang sudah berbuat, kita serahkan segala-galanya kepada Allah. Nunggu hasilnya dari Allah. Bersabar. Nunggu hasil dari Allah. Bukan hasil kerja kita. Kita bekerja seoptimal mungkin dan kita tunggu hasilnya dari Allah. Makanya satu kesatuan. Sabar, syukur, tawakal itu satu kesatuan. Gak bisa terpisah itu. Gak mungkin sabar bisa mencapai kesempurnaan tanpa syukur. Gak mungkin syukur bisa benar tanpa sabar. Dan syukur serta sabar itu akan meraih ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kesatuan. Sabar itu makanya Rasulullah SAW ketika kedatangan Khabbab bin Arat, Khabbab bin Arat, dia disiksa sebagai hamba sahaya, disiksa oleh majikan. Khabbab datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ala tastansiru lana. Wahai Rasulullah, apakah belum tiba saatnya engkau mohonkan kepada Allah kemenangan buat kami dan kehancuran buat yang menyiksa kami? Rasul bersabda, kamu tergesa-gesa. Hadapi terus. Tapi setelahnya Rasulullah melihat penderitaan Khabbab bin Arat, maka Rasulullah pun berdoa akhirnya. Dan Khubayb bin Adi, sabarnya bagaimana? Khubayb bin Adi sampai diabadikan dalam tarikh Islam, dia adalah bali'ul ardi. Ini ceritanya panjang lah. Khubayb bin Adi itu, dia kan disiksa oleh orang kafir, disalib, dan tampil sebagai pejuang. Ketika sudah berdarah, disalib, kata Bani Haris, engkau akan kami lepaskan dari siksaan ini kalau engkau sedia membawa Muhammad ke sini, engkau pulang, kami kasih uang, engkau bisa hidup bersama keluarga. Khubayb bin Adi berkata, la uridu an akuna ana wa ma'i wa afiyat wa ahli wa afiyatud dunya wa Rasulullah tusabu bisyaukah. Aku tidak ridha menyaksikan Rasul terkena tusukan jarum sekalipun, dengan pengganti engkau berikan kepada kami kenikmatan hidup. Enggak. Lebih baik aku hancur daripada Rasulullah terkena tusukan jarum sekalipun. Itu dalam kondisi yang sangat mencekam itu, sangat menakutkan. Tapi dia masih mengeluarkan kalimat seperti itu. Dan sewaktu di penjara, di Berogol, diancam dengan salib,
Bagaimana Khubayb bin Adi berkata, dia mengatakan kalimat yang sangat mengagumkan buat kita, tapi membuat kesal pihak orang kafir. Dia mengatakan, walastu ubali, aduh lupa lagi itu. Aku tidak menghiraukan dari mana datangnya siksaan padaku. Selama memang dengan cara seperti itu, aku akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Walastu ubali. Aduh ya Rabb. Inilah saya sudah banyak gangguan nih memori ini. Ya Alhamdulillah masih diberi nikmat sehat untuk menulis. Saya betul-betul ketika saya merenung, iya, memori saya sering lupa. Tapi Allah berikan kemampuan berpikir. Udahlah sekarang mah pakai berpikir saja. Kalau tidak dengan menulis, saya nggak punya materi untuk disampaikan. Karena tidak biasa seperti yang dulu-dulu sudah nggak mampu. Ya sejak stroke. Kan saya pernah stroke berat. Pecah di sini. Jadi sekarang itu ya kalau memori mah nggak kayak dulu. Makanya ya Alhamdulillah diberi nikmat bisa menulis. Makanya dengan tulisan Alhamdulillah masih bisa menyampaikan materi. Jadi sebetulnya kembali lagi ke tadi ya, sabar yang sebenarnya bukan sabar apatis. Tapi sabar adalah progresif, sabar aktif, sabar produktif. Itu sabar yang sebenarnya dalam al-Islam. Wallahu a'lam. Itu aja. Baik, karena sudah jam 6 dan insya Allah lain kesempatan kita bertemu lagi bulan depan, bulan November ya. Oh iya, insya Allah ada. Cuma Desember nampaknya bulan keempat ada rencana umroh. Tapi kalau November umrohnya pekan ketiga. Kalau Desember ke pekan keempat. Ya, berarti ya, nantilah kita lihat Desember masih memungkinkan apa enggak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan Allah akan mengabulkan permohonan kita. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafrata wal zalimin. Allahumma ansurna ala a'daika a'da'id din. من اليهود والصيوعيين والصهاينة والمشركين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اليهود والشيوعيين واللادينيين والصليبيين اللهم إنك تعلم يا ربنا أن اليهود قد قتلوا رجال المسلمين ويتموا أطفالهم اللهم ارحم يا ربنا نساء المجاهدين اللهم ارحم يتاماهم اللهم ارحم ذراريهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.